Jalur Suwanting. Jalur Suwanting adalah jalur yang pernah dibuka pada tahun 1990 dan 1998. Namun setelah tahun 1998 jalur ini ditutup untuk pendakian dan baru awal tahun 2015 lalu jalur ini kembali dibuka. Jalur pendakian ini terletak di Dusun Suwanting Desa Banyuroto Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang yang jaraknya sekitar 5 km dari Gardu Pandang ke Tepas. Jika berangkat dari kota Yogyakarta memerlukan 2 jam perjalanan menggunakan kendaraan roda 2. Jalur pendakian Gunung Merbabu via Suwanting ini terkenal indah dan memiliki pemandangan sabana yang menarik perhatian pendaki gunung. Jalur ini memiliki 3 pos lembah lempong, pos shelter bendera, dan pos Dampo Awang. Pendaki dapat mendirikan tenda di pos 2 dan pos 3 karena lokasinya cukup luas dan pemandangannya sungguh indah dengan latar belakang Gunung Merapi. Di jalur ini pendaki tidak perlu khawatir kekurangan air, karena di sepanjang jalur pendakian memiliki 3 pos air yang bisa digunakan untuk konsumsi. Pos air terletak di bawah Lembah Cemoro, Lembah Manding dan terakhir di bawah pos 3. Setelah dari pos 3, pendaki akan melewati sabana yang menyejukkan. Jika berkunjung pada musim penghujan atau kisaran bulan Mei, Agustus, pendaki akan menemui padang rumput berwarna hijau. Jalur Selo. Jalur pendakian Merbabu via Selo saat ini menjadi jalur yang relatif lebih ramai dari jalur yang lainnya. 1. Pemandangan yang indah dengan sabana yang menghampar membuat perjalanan menjadi lebih menyenangkan. Ditambah lagi dari jalur ini tetangga dekat Gunung Merbabu yaitu Merapi bisa terlihat dengan jelas. Akses ke lokasi adalah Yogyakarta atau Solo. Jika dari Solo naik bus jurusan Semarang turun di kota Boyolali. Apabila dari kota Yogyakarta harus naik bus jurusan Solo turun di Kartasura, kemudian ganti bus jurusan Solo Semarang turun di kota Boyolali. Untuk menuju ke Selo dari kota Boyolali menggunakan bus kecil jurusan Selo. Bus yang langsung ke Selo agak jarang biasanya hanya sampai Pasar Cepogo, dan dari Pasar Cepogo ganti lagi bus kecil yang menuju Selo. Dari kota Boyolali bus kecil yang menuju Selo ini tidak parkir di terminal Boyolali. Pendaki harus sedikit berjalan kaki ke Pasar Sapi di mana bus kecil jurusan Cepogo atau Selo berhenti mencari penumpang. Awal pendakian, pendaki akan disambut gapura selamat datang dari Taman Nasional Gunung Merbabu. Memasuki pintu hutan suasana jalanan kiri kanan dipenuhi pohon pinus dan lamtoro, di siang hari pun akan terasa sejuk. Jalanan masih cukup landai hingga 15 menit perjalanan. Setelah berjalan 1–1,5 jam sampailah di pos 1, Dok Malang. Pos ini masih berada di rimbunnya pepohonan. Selepas pos 1, trek belumlah terasa cukup curam. Ada satu tanjakan yang lumayan terjal dan di puncaknya adalah pos Bayangan. Baru setelah berjalan 20 menit dari pos Bayangan pendaki akan sampai di pos 2, Pandean. Jarak dari pos 1 ke pos 2 ini bisa dibilang panjang. Selanjutnya, jarak antara pos 2 dan 3 tidaklah jauh. Sekitar 45 menit berjalan, pendaki akan sampai di pos 3. Watu tulis pemandangan di sini cukup indah dengan Merapi yang cukup jelas jika tidak berkabut. Ditambah lagi dengan rimbunnya pohon-pohon Edelweiss. Sebaiknya istirahat sedikit lama di pos 3 ini. Menuju pos 4, Sabana 1, pendaki akan dihadapkan dengan trek yang cukup membuat nafas tersendat. Trek yang terjal dengan tanah yang mudah membuat tergelincir. Pilih jalan sedikit ke kiri untuk karena di sebelah kiri bisa mendapat pegangan. Sabana 1 ini merupakan salah satu tempat menarik untuk berkemah. Tempatnya yang datar dan pemandangannya yang indah mungkin menjadi alasan para pendaki memilih untuk mendirikan tenda mereka di sini. Namun angin di tempat ini cukup kencang, terlebih lagi sangat rawan badai. Dari Sabana 1 untuk menuju Sabana 2, pos 5, tidaklah diperlukan waktu yang lama. Sekitar 40 menit saja. Trek berupa tanjakan yang sedikit terjal meski tidak seterjal antara pos 3 ke pos 4, namun angin cukup kencang bila malam di tempat ini. Setelah sampai puncak bukit kita akan berjalan menurun dan sampailah di pos 5, Sabana 2. Meskipun terpaan angin masih terasa besar tetapi menurut saya inilah tempat mendirikan tenda yang pas. Jika menginginkan menikmati sunrise di puncak, sebaiknya mulai bangun jam 3 pagi untuk menyiapkan sarapan dan melakukan summit attack. Waktu tempuh ke puncak sekitar 1–1,5 jam.
Kalau malas bangun pagi, sunrise bisa dinikmati di bukit sebelah timur Sabana. Keuntungan jalur ini adalah, sunrise bisa dinikmati di sepanjang jalur pendakian. Catatan: untuk para pendaki yang naik dari jalur slope, kebutuhan air minum harus dibawa dari bawah atau base camp karena sepanjang perjalanan ke puncak tidak ada sumber air. Jalur Kopeng Tekelan. Jika dari Jakarta bisa naik kereta api atau bus ke Semarang, Yogyakarta, atau Solo. Dilanjutkan dengan bus jurusan Solo-Semarang turun di kota Salatiga, dilanjutkan dengan bus kecil ke Kopeng. Dari Yogyakarta naik bus ke Magelang, dilanjutkan dengan bus kecil ke Kopeng. Dari Kopeng terdapat banyak jalur menuju ke puncak, namun lebih baik melewati desa Tekelan karena terdapat pos yang dapat memberikan informasi maupun berbagai bantuan yang diperlukan. Pos Tekelan dapat ditempuh melalui Bumi Perkemahan Umbul Songo. Di Bumi Perkemahan Umbul Songo Anda dapat beristirahat menunggu malam tiba, karena pendakian akan lebih baik dilakukan malam hari tiba di puncak menjelang matahari terbit. Anda pun dapat beristirahat di pos Tekelan yang menyediakan tempat untuk tidur, terutama bila tidak membawa tenda. Dapat juga berkemah di pos pending karena di 3 tempat ini kita bisa memperoleh air bersih. Masyarakat di sekitar Merbabu mayoritas beragama Buddha, sehingga akan kita temui beberapa vihara di sekitar Kopeng. Penduduk sering melakukan meditasi atau bertapa dan banyak tempat-tempat menuju puncak yang dikeramatkan. Pantangan bagi pendaki untuk tidak buang air di Watu Gubuk dan sekitar kawah. Juga pendaki tidak diperkenankan mengenakan pakaian warna merah dan hijau. Pada Tahun Baru Jawa 1 Suro penduduk melakukan upacara tradisional di kawah Gunung Merbabu. Pada bulan Sapar, penduduk Selo, lereng selatan Merbabu, mengadakan upacara tradisional. Anak-anak wanita di desa Tekelan dibiarkan berambut gimbal untuk melindungi diri dan agar memperoleh keselamatan. Perjalanan dari pos Tekelan yang berada di tengah perkampungan penduduk dimulai dengan melewati kebun penduduk dan hutan pinus. Dari sini kita dapat menyaksikan pemandangan yang sangat indah ke arah Gunung Telomoyo dan Rawa Pening. Di pos pending pendaki dapat menemukan mata air, juga kita akan menemukan sungai kecil, Kali Sowo. Sebelum mencapai pos 1 pendaki akan melewati Pereng Putih dan harus berhati-hati karena jalanan yang sangat terjal. Kemudian pendaki melewati Sungai Kering. Dari sini pemandangan sangat indah ke bawah melihat kota Salatiga terutama pada malam hari. Dari pos 1 kita akan melewati hutan campuran menuju pos 2, menuju pos 3 jalur mulai terbuka dan jalan mulai menanjak curam. Pendaki mendaki Gunung Pertapan, hempasan angin yang kencang sangat terasa, apalagi berada di tempat terbuka. Pendaki dapat berlindung di Watu Gubuk, sebuah batu berlobang yang dapat dimasuki 5 orang. Konon merupakan pintu gerbang menuju kerajaan makhluk gaib. Bila ada badai sebaiknya tidak melanjutkan perjalanan karena sangat berbahaya. Mendekati pos 4 pendaki mendaki Gunung Watu Tulis jalur agak curam dan banyak pasir maupun kerikil kecil sehingga licin. Angin kencang membawa debu dan pasir sehingga harus siap menutup mata bila ada angin kencang. Pos 4 yang berada di puncak Gunung Watu Tulis dengan ketinggian mencapai 2.896 mdpl ini, disebut juga pos pemancar karena di puncaknya terdapat sebuah pemancar radio. Menuju pos 5 jalur menurun, pos ini dikelilingi bukit dan tebing yang indah. Pendaki dapat turun menuju kawah Condro di Muko. Dan di sini terdapat mata air, bedakan antara air minum dan air belerang. Perjalanan dilanjutkan dengan melewati tanjakan yang sangat terjal serta jurang di sisi kiri dan kanannya. Tanjakan ini dinamakan Jembatan Setan. Kemudian pendaki akan sampai di persimpangan, ke kiri menuju puncak Syarif Gunung Prego Dalem, dan ke kanan menuju puncak Kenteng Songo, Gunung Kenteng Songo, yang memanjang. Dari puncak Kenteng Songo, pendaki dapat memandang Gunung Merapi dengan puncaknya yang mengepulkan asap setiap saat, tampak dekat sekali. Ke arah barat tampak Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro yang kelihatan sangat jelas dan indah. Lebih dekat lagi tampak Gunung Telomoyo dan Gunung Ungaran. Dari kejauhan ke arah timur tampak Gunung Lawu dengan puncaknya yang memanjang. Menuju puncak Kenteng Songo ini jalurnya sangat berbahaya, jalur Wekas. Untuk menuju ke desa Wekas kita harus naik mobil jurusan Kopeng, Magelang turun di Kaponan, yakni sekitar 9 km dari Kopeng, tepatnya di depan gapura desa Wekas.
Dari Kaponan pendaki berjalan kaki melewati jalanan berbatu sejauh sekitar 3 km menuju pos pendakian. Jalur ini sangat populer di kalangan para remaja dan pecinta alam kota Magelang, karena lebih dekat dan banyak terdapat sumber air, sehingga banyak remaja yang suka berkemah di pos 2 terutama pada hari libur. Wakas merupakan desa terakhir menuju puncak yang memakan waktu kira-kira 6-7 jam. Jalur Wakas merupakan jalur pendek sehingga jarang terdapat lintasan yang datar membentang. Lintasan pos 1 cukup lebar dengan bebatuan yang mendasarinya. Sepanjang perjalanan akan menemui ladang penduduk khas dataran tinggi yang ditanami bawang, kubis, wortel, dan tembakau. Juga dapat ditemui ternak kelinci yang kotorannya digunakan sebagai pupuk. Rute menuju pos 1 cukup menanjak dengan waktu tempuh 2 jam. Pos 1 merupakan sebuah dataran dengan sebuah balai sebagai tempat peristirahatan. Di sekitar area ini masih banyak terdapat warung dan rumah penduduk. Selepas pos 1, perjalanan masih melewati ladang penduduk, kemudian masuk hutan pinus. Waktu tempuh menuju pos 2 adalah 2 jam, dengan jalur yang terus menanjak curam. Pos 2 merupakan sebuah tempat yang terbuka dan datar, yang biasa didirikan hingga beberapa puluhan tenda. Pada hari Sabtu, Minggu dan hari libur pos 2 ini banyak digunakan oleh para remaja untuk berkemah. Sehingga pada hari-hari tersebut banyak penduduk yang berdagang makanan. Pada area ini terdapat sumber air yang disalurkan melalui pipa-pipa besar yang ditampung pada sebuah bak. Dari pos 2 terdapat jalur buntu yang menuju ke sebuah sungai yang dijadikan sumber air bagi masyarakat sekitar Wakas hingga desa-desa di sekitarnya. Jalur ini mengikuti aliran pipa air menyusuri tepian jurang yang mengarah ke aliran sungai di bawah kawah. Terdapat 2 buah aliran sungai yang sangat curam yang membentuk air terjun yang bertingkat-tingkat, sehingga menjadi suatu pemandangan yang sangat luar biasa dengan latar belakang kumpulan puncak-puncak Gunung Merbabu. Selepas pos 2 jalur mulai terbuka hingga bertemu dengan persimpangan jalur Kopeng yang berada di atas pos 4, Watu tulis jalur Kopeng. Dari persimpangan ini menuju pos helipad hanya memerlukan waktu tempuh 15 menit. Perjalanan dilanjutkan dengan melewati tanjakan yang sangat terjal serta jurang di sisi kiri dan kanannya. Tanjakan ini dinamakan Jembatan Setan. Kemudian kita akan sampai di persimpangan. Ke kiri menuju puncak Syarif Gunung Prego Dalem, dan ke kanan menuju puncak Kenteng Songo, Gunung Kenteng Songo, yang memanjang. Jalur Cuntel. Untuk menuju ke desa Cuntel dapat ditempuh dari kota Salatiga menggunakan minibus jurusan Salatiga Magelang turun di areal wisata Kopeng, tepatnya di bumi perkemahan Umbul Songo. Perjalanan dimulai dengan berjalan kaki menyusuri jalan setapak berbatu yang agak lebar sejauh 2,5 km. Di sebelah kiri adalah bumi perkemahan Umbul Songo. Setelah melewati Umbul Songo berbelok ke arah kiri. Di sebelah kiri adalah hutan pinus. Setelah berjalan kira-kira 500 meter di sebelah kiri ada jalan setapak ke arah hutan pinus. Jalur ini menuju ke desa Tekelan. Untuk menuju ke desa Cuntel berjalan terus mengikuti jalan berbatu hingga ujung. Banyak tanda penunjuk arah baik di sekitar desa maupun di jalur pendakian. Di basecamp desa Cuntel yang berada di tengah perkampungan ini, pendaki dapat beristirahat dan mengisi persediaan air. Pendaki juga dapat membeli berbagai barang-barang kenangan berupa stiker maupun kaos. Setelah meninggalkan perkampungan, perjalanan dilanjutkan dengan melintasi perkebunan penduduk. Jalur sudah mulai menanjak mendaki perbukitan yang banyak ditumbuhi pohon pinus. Jalan setapak berupa tanah kering yang berdebu terutama di musim kemarau, sehingga mengganggu mata dan pernapasan. Untuk itu sebaiknya pendaki menggunakan masker pelindung dan kacamata. Setelah berjalan sekitar 30 menit dengan menyusuri bukit yang berliku-liku pendaki akan sampai di pos Bayangan 1. Di tempat ini pendaki dapat berteduh dari sengatan matahari maupun air hujan. Dengan melintasi jalur yang masih serupa yakni menyusuri jalan berdebu yang diselingi dengan pohon-pohon pinus, sekitar 30 menit akan sampai di pos Bayangan 2. Di pos ini juga terdapat bangunan beratap untuk beristirahat. Dari pos 1 hingga pos pemancar jalur mulai terbuka, di kiri kanan jalur banyak ditumbuhi alang-alang. Sementara itu beberapa pohon pinus masih tumbuh dalam jarak yang berjauhan. Pos pemancar atau sering juga disebut Gunung Watu Tulis berada di ketinggian 2896 mdpl. Di puncaknya terdapat stasiun pemancar relay.
Di pos ini banyak terdapat batu-batu besar sehingga dapat digunakan untuk berlindung dari angin kencang. Namun angin kencang kadang datang dari bawah membawa debu-debu yang berterbangan. Pendakian di siang hari akan terasa sangat panas. Dari lokasi ini pemandangan ke arah bawah sangat indah. Tampak di kejauhan Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro, tampak Gunung Ungaran di belakang Gunung Telomoyo. Jalur selanjutnya berupa turunan menuju pos helipad. Suasana dan pemandangan di sekitar pos helipad ini sungguh sangat luar biasa. Di sebelah kanan terbentang Gunung Kukusan yang di puncaknya berwarna putih seperti muntahan belerang yang telah mengering. Di depan mata terbentang kawah yang berwarna keputihan. Di sebelah kanan di dekat kawah terdapat sebuah mata air. Pendaki harus dapat membedakan antara air minum dan air belerang. Perjalanan dilanjutkan dengan melewati tanjakan yang sangat terjal serta jurang di sisi kiri dan kanannya. Tanjakan ini dinamakan Jembatan Setan. Kemudian kita akan sampai di persimpangan. Ke kiri menuju puncak Syarif Gunung Pregodalem. Dan ke kanan menuju puncak Kenteng Songo, Gunung Kenteng Songo, yang memanjang. Dari puncak Kenteng Songo kita dapat memandang Gunung Merapi dengan puncaknya yang mengepulkan asap setiap saat, tampak dekat sekali. Ke arah barat tampak Gunung Sumbing dan Sindoro yang kelihatan sangat jelas dan indah, seolah-olah menantang untuk didaki. Lebih dekat lagi tampak Gunung Telomoyo dan Gunung Ungaran. Dari kejauhan ke arah timur tampak Gunung Lawu dengan puncaknya yang memanjang.